Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita,
Orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku.
Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Mari katakan bersama. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Tak kusangka, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Mari saya rindu yang wanita naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. mari yang pria. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak
tak pernah lelah mencari diriku. Sama-sama kita katakan, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, tak kusangka, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Mari jemaat saja, sambil angkat tanganmu katakan bersama, tak kusangka. Di altar-Mu ku sadari Tuhan. Amin. Yes. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menanggung untuk kami berbalik kepadamu. Engkau menanti dengan kasih, sehingga kami mengaku dengan mulut kami, percaya dengan hati kami, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami taruh hidup kami di altar-Mu. Kami lepas semua kehendak kami Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Engkau mau, apa yang Kau inginkan. Oh, ini hidup kami Tuhan, pakai sesuai kehendak-Mu. Mari kita komen di hadapan Tuhan. Biar seluruh hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku.
Mari kita bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu. Sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Raja, biar seluruh nafas, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Raja, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Rajaku. Haleluya. Oh haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ini hidup kami Tuhan, pakai sesuai rencanamu. Biar Engkau dimuliakan, biar Engkau ditinggikan. Ora basyandara da basye, ora basyere de boko ya masyanda. Haleluya. Haleluya. Ora ra basyere de boko ya ra masyanda. Hinamayara basyanda. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kau menantikan kami, Kau menunggu hidup kami berbalik kepadamu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ya la 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 bashede de bokoria la la mashanda. Kina maya la bashanda la 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 bashade. Haleluya. 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 Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Lebih lagi
hadapan Tuhan. Segala puji. Oh Yesus Tuhan. Amin. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari beri sorak-sorai yang termegah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Woo! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Hari ini yang wanita saja naikkan pujian ini. Oke, ladies. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Mari yang pria sekarang. Para pria. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih sama-sama katakan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari jemaat saja katakan bersama. Syukur. Bagimu Tuhan, Amin. bagimu Tuhan. Katakan. Allah yang mengasihiku, Dia mengasihi kita. yang memeliharaku. Sekali lagi. Syukur. Yes. Katakan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Lebih lagi. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan. Selamanya.
Beri sorak-sorai buat Tuhan. Biar hari-hari ini kita menyorakkan kemenangan buat Tuhan. Karena Dia menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Yang setuju katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap saudara? Katakan bersama. Wow, 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 wow. Sama-sama. Wow, 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 wow. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, sekarang ku bernyanyi, oh, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan, oh, ku berikan bagimu, oh, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah menyatakan dari diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang, dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, sekarang ku bernyanyi, oh, ku berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan, oh, 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 hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Saudara menyanyikan lagu ini mudah. Kalau saudara nggak begitu hafal syairnya, paling nggak saudara bisa ikut yang ininya. Oh, oh, oh. Setuju ya? Coba praktek. Siap? Oh, oh, oh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan-Mu bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, berikan bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Oh, 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 hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih. Sekarang ku bersuka, berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan-Mu. Kau berikan
bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang setuju umat pemenang katakan haleluya. Sama-sama bilang sama-sama ya. Ku jadi lebih dari ku jadi lebih dari pemenang. Mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Angkat tanganmu, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Yes. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, amin. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Banyak orang yang hari-hari ini berkata, Bu Eli sudah ndak kuat. Bu Nelly sudah ndak kuat, sudah ndak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan pikiran ini sudah tumpul, mau mikir jalan keluar ndak tahu, sudah kemampuan ndak ada, kekuatan ndak ada, akal pikiran juga sudah ndak ada. Itu sebabnya hari ini percayalah kalau firman Tuhan itu berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hari ini kalau kita menguatkan hati, lihat fakta.
fakta, lihat kenyataan, bunuh diri saudara. Saya kalau menguatkan hati terus lihat suami yang menyakiti hidup saya bertahun-tahun, saya mungkin bukan jadi hamba Tuhan, saya jadi pasien rumah sakit jiwa. Atau saya kena kanker stadium akhir. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini menjadi moto, di mana moto 4T ini menjadi satu moto di dalam satu wadah komunitas yang saya dirikan. Apa saudara? Tetap tegar, tabah, tenang, tersenyum. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya saudara kalau ketemu orang mungkin orang bisa kelihatan tetap tabah, tegar, tenang. Tapi banyak orang T-nya bukan tersenyum tapi terpuruk. Sama-sama T, tapi yang satu orang yang bisa tersenyum itu kenapa? Karena dia tahu di tengah keadaan tersulit sekalipun kita ini tetap disertai Tuhan yang besar. Itu sebabnya kalau kita tersenyum melihat masalah, iblis itu paling takut. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun baca firman, katam baca perjanjian lama, perjanjian baru, berulang kali. Tapi hidupnya terus terpuruk, takut, khawatir, depresi. Sementara tiap hari yang saudara baca, tiap kali selalu firman gini, janganlah takut, janganlah khawatir. Janganlah takut, janganlah khawatir. Tapi dalam kenyataan hidup, kalau hidupmu tidak menguatkan hati sama Tuhan, lihat fakta, lihat rekening koran. Lihat pasangan makin menjengkelkan. Bu Eli, mau saya racun aja. Duh, Bu Eli sudah bertahun-tahun disakiti. Kalau tiap hari fokus kita cuman melihat fakta, maka kita ini nggak akan bisa jadi orang Kristen yang di atas rata-rata. Saudara cuman hidup hari-hari ini yang saya lihat. Ya, saya melihat kalau orang sudah move on itu hidupnya tidak dikendalikan oleh fakta. Sekali lagi, orang yang bisa tabah, tegar, tenang, tersenyum di tengah badai yang besar, hidupnya sudah dikendalikan Tuhan. Waktu saya ngalami terpuruk saudara, saya benar-benar hari itu pingin rasanya bunuh diri saudara. Waktu saya ngalami goncangan rumah tangga, suami saya cuma bilang gini, suatu kali dia panggil saya, dia bilang gini, kamu suka tidak suka, kamu harus terima wanita yang ada di sampingku. Karena dia sudah beri saya juga 2 anak. Kamu jangan protes. Tidak ada protes. Kalau kamu tanya kenapa? Karena jawabannya aku sudah tidak punya rasa. Aku tidak cinta lagi sama kamu. Kira-kira kalau jadi seorang wanita. Seperti itu saudara, itu dunia sudah rasanya hancur. Harga diri sudah diinjak-injak. Saya hari itu ketika suami saya berkata seperti itu, saya nangis. Saya bilang ini, Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Saya nangis di kamar mandi, saya nangis. Dan Tuhan itu mengingatkan hidup saya, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu harus tetap kuat. Kenapa Tuhan berkata, bukankah hidupmu ditentukan apa kataku? Suamimu hari ini mau bilang tidak cinta, tidak ada rasa, itu bukan yang menentukan hidupmu. Kalau aku berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, maka yang tergenapi atas hidupmu bukan apa kata suamimu.
Sekalipun faktanya hari ini engkau masih melihat suamimu belum berubah. Tapi itu bukan akhir. Ini masih koma. Masih ada perjalanan hidup karena aku punya rencana yang jauh lebih besar untuk aku genapi. Kalau sudah selesai semuanya, pasti aku akan mengakhiri cerita hidup rumah tanggamu dengan tanda titik happy ending. Waktu saya diberi kata itu sama Tuhan, saya langsung hapus air mata saya. Saya berkata gini, iya bodohnya saya ya. Kok dikit-dikit dengar kata suami, lah suami error. Lagi buta mata rohaninya. Omongan orang error kok didengar sampai mau bunuh diri. Yang bodoh siapa? Iya benar. Lah orang error didengarkan ya ikut error saudara. Tuhan itu cuman bilang gini, kuatkan hatimu hari ini, jangan melihat fakta. Tapi lihat aku Tuhan yang besar, aku sudah punya rencana yang besar atas hidupmu di depan yang engkau belum lihat. Tapi aku sudah sediakan. Itu 11 tahun yang lalu. Kira-kira waktu saya berdiri 11 tahun yang lalu, saya nggak pernah lihat hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan. Dan ketika saya berdiri di titik ini, saya bilang gini, iya ya, terima kasih proses, terima kasih Tuhan Yesus. Untung saya hari itu tidak ambil langkah menggugat cerai suami saya. Orang sudah bilang gini, teman saya, gugat cerai aja. Siapa tahu kamu dapat suami yang jauh lebih baik, orang hidup sekali Eli punya keputusan bahagia. Sekali lagi saudara, kalau arti bahagia ketika engkau bisa membalas perbuatan suamimu dan engkau bisa memuaskan keinginan dagingmu, itu bukan arti bahagia yang sejati. Karena waktu mati harga diri gak dibawa. Tapi arti bahagia saya hari itu ketika Tuhan taruh sesuatu di dalam hati saya. Tuhan, arti bahagia saya adalah bahagianya Tuhan. Waktu saya bahagia, waktu saya bisa bertahan dengan istri yang setia, dengan suami yang tidak setia. Tanpa saya sadari, saya selalu membuat Tuhan tersenyum. Amin. Amin. Yuk kita lihat ayatnya hari ini, yuk siapa yang ada di titik nadir, kita belajar dari Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 9 dan 12. 2 Tawarik 20 ayat 9 dan 12. Yuk kita baca sama-sama. Ini Yosafat menghadapi Moab dan Amon, ya. Begitu banyak laskar, mungkin hari ini kau menghadapi masalah yang hari ini kau berkata, Tuhan tidak sanggup, tidak mampu, tidak tahu lagi. Saya alami itu saudara, titik nadir. Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa, tapi ayat ini muncul, yuk kita baca. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan. Apa yang dilakukan? Kami akan berdiri. Bukan lari, bukan terpuruk, tapi tetap berdiri. Itu tadi, kuatkan hati. Lihat ya, di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Berikutnya, dan kami akan, apa saudara? Berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kami. Artinya berdoa. Berikutnya, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Itu yang banyak istilahnya push. Pray until something happen. Selama Tuhan belum bertindak, jangan pernah tidurkan jam doamu. Berikutnya, yang ke-12.
Apa yang kita lakukan 3 hal kalau hari ini engkau datang di tempat ini dan engkau berkata, Tuhan aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ini waktunya langkah yang saudara ambil. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan. Itu tadi Tuhan tidak kuat. Hutangku besar, kemampuanku bayar hutang sudah tidak mampu. Usahaku sepi, aku kena PHK. Sementara kewajiban tiap bulan yang harus saya bayar itu tiap bulan saya tidak tahu lagi Tuhan dari mana. Lihat ya, yang datang menyerang kami berikutnya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi luar biasanya tetapinya ini. Tetapi apa saudara? Mata kami lihat fakta, mata kami lihat kenyataan, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. 3 hal, yuk buka PowerPoint. Hari ini saudara yang datang sudah tidak punya kemampuan, tidak apa-apa. Tuhan tidak butuh kemampuanmu untuk memulihkan hutangmu, memulihkan masalahmu, tapi Tuhan butuh iman percaya. Apakah Tuhan butuh kemampuan bangsa Israel untuk membelah laut? Apakah Tuhan butuh kemampuan Maria untuk bisa membangkitkan Lazarus yang sudah busuk 4 hari? Hari ini yang bisa memulihkan keadaan hidupmu bukan fakta, bukan kemampuanmu, engkau sudah tidak mampu. Tuhan tahu bahwa kita ini hari-hari ini cuma debu yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya kalau ada orang sombong, orang kaya, dalam hati saya, wong kamu aja juga debu, kita sama. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita juga tidak tahu apa-apa tentang hidup kita tanpa Tuhan. Orang bisa tahu enggak 1 jam lagi masih hidup apa sudah mati. Walaupun sehat, orang tahu enggak? Saya pernah ketemu 2 tahun lalu dengan seseorang, kami sama-sama ketemu dalam satu perjalanan, dan singkat cerita kami ngobrol. Saya tahu ini orang kaya yang hidupnya nyaman, punya suami baik-baik, anak baik-baik. Dan satu kali dia tahu proses hidup saya, dia tahu saya punya suami yang lagi bermasalah, dia cuman berkata buat hidup saya, Eli tetap kuat, tetap teguh, percayalah Tuhan itu pasti tolong hidupmu. Saya jawab amin. Dan singkat cerita dia berkata gini, buat hidup saya bersyukur Tuhan tidak taruh suami yang aneh-aneh kayak suamimu. Suamiku baik, suamiku ya dalam Tuhan. Semuanya baik, saya mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup saya. Singkat cerita ya sudah kita berpisah ya. Setelah saya sampai dia juga selesai mau pulang. Tidak lama kemudian saya dengar tiba-tiba suaminya sakit. Dia antar suaminya ke rumah sakit. Dia juga ikut check up. Suaminya yang sudah divonis dokter kanker stadium akhir. Hari itu dia ikut check up, dia juga divonis kanker stadium akhir. Saudara lihat ya, badai itu enggak pernah permisi loh. Ketemu saya masih bilang gini, dalam anugerah Tuhan, saya hidup itu puji Tuhan. Tuhan enggak kasih saya proses yang aneh-aneh. Tiba-tiba enggak lama cuman hitungan bulan saya kaget dan suaminya sudah meninggal saudara.
Hari ini dia juga berjuang untuk melawan kankernya, tapi sudah tidak bisa ada pengobatan apa-apa. Usianya juga tinggal divonis hitungan bulan, saudara. Kaya, tapi pikir lagi, kaya juga nggak bisa beli kesehatan, kaya juga nggak bisa beli nyawa, walaupun uangnya banyak bisa nggak beli nyawa, saudara. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara yang masih ada kesempatan untuk hidup di dunia. Jangan sia-siakan waktumu, sekalipun badai hidupmu besar, tetaplah setia kepada Tuhan. 3 hal yang saya akan bahas, ya agak cepat, biar nanti selesai. Yuk buka PowerPoint-nya. 3 hal bagaimana kita mau ketika hari ini saudara sudah berkata gini, saya enggak tahu harus berbuat apa, saya sudah enggak punya kemampuan, enggak tahu lagi tentang hari esokku yang semua terlihat gelap. Yang pertama yaitu berdiri di hadapan Tuhan. Bukan lagi hari ini engkau terpuruk, engkau ketakutan, engkau lari. Enggak. Berdiri itu artinya apa? Yaitu tadi, tetap tabah, tegar, tenang, tersenyum. Badai hidupmu besar, engkau enggak perlu takut. Karena kita tahu bahwa yang menyertai saudara dan saya, itu Tuhan yang jauh lebih besar. Yang berikutnya, saudara ambil langkah yang gampang, enggak perlu biaya saat kefefet, saat terdesak. Seperti Yosafat waktu terdesak, ini yang diambil, dia berdoa. Sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan saudara dan saya. Sampai waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan terus berdoa. Yang ketiga, hari ini selama menjalani masa tersulit, saya mendisiplin mata saya tidak melihat suami. Saya mendisiplin mata saya cuman lihat Tuhan. Saya cuman lihat satu, janji Tuhan. Ketika engkau berkata tidak ada yang bisa memisahkan selain maut, maka itu yang aku pegang teguh sampai akhir. Dan 3 langkah ini, saudara lihat yuk yang pertama, bagaimana berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri, berdoa, mata fokus kepada Tuhan. Gampang enggak saudara? Hari ini kuatkan hati aja, lihat faktamu tambah parah, terima kasih Tuhan. Hidupku bukan ditentukan oleh fakta, tapi hidupku dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata berkat ada di atas kepala orang benar, ketika aku hari ini jadi orang benar setiap hari, maka buka mata, berkat itu selalu menyertai aku. Kasih setia Tuhan yang selalu baru itu selalu menyertai aku. Amin. Berikutnya yuk kita baca bagaimana Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2, ayat yang tidak asing ya. Hanya dekat itu, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kok enggak sama ya? Mazmur berapa ya itu saya lupa. Yang pertama lihat ya, bagaimana 3 hal, buka. Kalau saudara baca Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku, ya ini. Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang tabah, tegar, tenang, tersenyum, hidupnya yang pertama, yaitu apa? Pasti mengandalkan Tuhan. Waktu hidupmu mengandalkan Tuhan, yakin janji Tuhan, engkau tidak akan pernah goyah. Saya tidak akan pernah goyah ketika saya melihat Tuhan. Sekalipun keadaan hidup itu sulitnya luar biasa. Hari itu saya cuma bilang gini, aku pasti kuat. Aku pasti kuat menanggung segala perkara ketika aku melibatkan Tuhan. Yang kedua,
Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Yuk kita baca. Hanya pada Allah saja kiranya, apa saudara? Aku tenang sebab daripadanya lah keselamatanku. Artinya daripadanya lah harapanku. Yang kedua artinya harapkan Tuhan Yesus. Tidak ada lain saudara. Hari ini kalau saudara berharap dengan manusia, manusia makin kecewa. Saya bisa hari ini jadi hamba Tuhan. Tidak pernah mengharapkan hasil. Saya kalau makin lihat hasilnya makin kecewa. Kenapa? Karena ketika suami saya jatuh dalam selingkuh, kami beberapa pendoa tiap hari berdoa. Waktu selingkuh, apa yang ditakutkan seorang istri waktu suaminya selingkuh? Punya anak, hamil. Kita ini tim pendoa ambil waktu 1 bulan, tiap hari penyembahan. Yang kami lakukan adalah berdoa, Tuhan tutup kandungan, tutup buat jangan sampai hamil, jangan sampai hamil. Makin didoakan, semua yang kita doakan malah terjadi. Makanya saya bilang gini loh, Tuhan, lah kok hasilnya kita ini sudah 1 bulan doa jangan hamil malah hamil. Doa lagi waktu kehamilan jangan sampai lahir. Doa lagi supaya anaknya jangan laki, jangan kelihatan mirip sama suami saya. Supaya suami saya tidak taruh hati kepada anaknya. Justru anaknya lahir laki, mukanya mirip sama suami saya. Saudara lihat ya, kira-kira dalam keadaan seperti itu jengkel enggak saudara sama Tuhan? Saya bilang gini, Tuhan 1 bulan, 2 bulan, kita ini doa dalam nama Yesus. Semuanya kami patahkan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Tapi semuanya terjadi. Dari situ kita mulai belajar sesuatu. Beberapa pendoa mulai berkata, hari ini kita jangan banyak minta-minta sama Tuhan. Makin kita berharap dengan hasilnya, kita makin kecewa. Hari ini saudara dan saya percaya, sekalipun saudara sudah doa puasa, saudara hamba Tuhan, saudara sumbang gereja, saudara tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Hari itu pendoa cuma bilang sama saya, Bu Eli, setelah ini doa kita dirubah. Kita sudah tidak menuntut Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Karena kita tidak bisa hari ini menolak semua kehendaknya. Kehendaknya tetap di atas kehendak kita. Apa yang kita minta mulai berdoa. Pendoa-pendoa saya mulai berdoa. Minta kekuatan buat Bu Eli untuk menyelesaikan rencana kehendak Bapak di muka bumi. Waktu itu terjadi saya ingat, iya ya, Tuhan Yesus sendiri anaknya minta sama Bapak, kalau boleh Bapak cawan ini berlalu. Dia sudah ketakutan, tapi yang namanya kehendak Bapak itu tetap harus terjadi. Jujur kalau 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu saya cepat dipulihkan Tuhan. Saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Saya akan kembali lagi menjadi istri yang manja, yang tidak bisa apa-apa. Tapi dengan perpanjangan waktu Tuhan, firman digenapi. Penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Amin. Yuk buka PowerPoint-nya. Yang ketiga yaitu percayalah, ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. 3 hal. Kalau kita sudah ambil komitmen di tengah badai, saudara tetap tersenyum, saudara tidak takut. Maka saudara hari ini cuman andalkan Tuhan, percaya, harapkan Tuhan dan percaya.
Sudah berharap, tidak ada dasar untuk berharap, makin berharap, hasilnya makin buruk, tetaplah melangkah maju. Kenapa? Karena janji Tuhan, pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Berikutnya, yuk satu hal lagi kita selesai. Bagaimana berdoa, buka aja sekilas PowerPoint saya. Kalau berdoa dengan cara yang bagaimana? Doa orang benar itu besar kuasanya. Seringkali kita hanya asal berdoa. Yuk yang pertama, berdoanya jangan ditidurkan. Jujur orang makin stres, makin menarik diri dari doa. Orang banyak bilang gini, males berdoa. Buat apa berdoa? Jujur. Kalau hari itu pendoa saya marah sama Tuhan, makin didoakan makin hasilnya makin terjadi. Buat apa berdoa? Kalau hari itu mereka tidak berdoa buat saya tidak akan jadi orang hari ini. Saya tidak akan jadi anak Tuhan yang bisa menyampaikan kebenaran. Salah satunya hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan. Itu salah satunya adalah karena kuasa doa dari beberapa pendoa yang mendoakan saya setiap hari. Untuk tiap hari kuat menanggung segala perkara sampai rencana Tuhan yang besar tergenapi. Amin. Yang berikutnya yuk kita buka. Yang kedua yaitu berdoalah dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Jangan hari-hari ini berdoa dengan banyak komplain, protes, minta-minta. Sudahlah, ngucap syukur. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur. Karena aku tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau jauh lebih tahu jalan hidupku daripada aku yang tidak tahu apa-apa hari ini. Yang ketiga, yuk berdoa dengan apa? Yang ketiga, berdoalah di saat menderita. Itu Yakobus 5 ayat 13a. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Itu, lihat ya. Jadi sekarang hari ini yuk, kalau kita sudah putus asa jangan makin tidak berdoa. Hari ini keadaanmu sudah di titik nadir, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa dengan mengucap syukur. Berdoanya lebih lagi pada saat engkau mengalami penderitaan. Yang terakhir, mata yang tertuju kepada Tuhan. Buka Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan? Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Berikutnya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini yang luar biasa. Pastikan hari ini mata saudara juga tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan matanya sedang tertuju buat saudara dan saya di tengah masa yang sukar. Buka PowerPoint-nya yuk. Buka 3 hal. Kita mau segera berdoa ya. Kita percaya pulang dari tempat ini tidak ada orang yang takut. Gampang kan? Kalau sudah ada kefefet, apa yang perlu dilakukan? Berdiri, berdoa, fokus. Matanya lihat Tuhan terus saja. Makin lihat masalah, makin kesandung masalah saudara. Tapi makin lihat Tuhan, saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ini, yuk bagaimana mata tertuju kepada Tuhan. Sudah jadikan Tuhan tempat persembunyian. Tidak usah lari. Ada banyak orang mau lari ke luar negeri. Katanya di luar negeri, Bu Eli gajinya $. Siapa yang bilang hidup di luar negeri enak? Saya barusan ke Amerika ngomong-ngomong sama pengerja Indonesia ya,
caci-caci, engkong-engkong. Aduh Bu, di sini nih susah. Tahu Bu, kita kos, ngirit tempat, satu kamar, sewa satu apartemen, cuman satu kamar. Yang tidur sudah ada 20 orang. Hah? Saya bilang gitu. Gimana cara tidurnya? Ya cuman alas itu. Kadang-kadang cuman dialasi spray. Cuman dialasi bed cover. Sudah enggak nuntut aneh-aneh, enggak cukup. Makanya hari ini percayalah saudara, perlu hanya satu tempat persembunyian kita saat bahaya. Yaitu mata yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, jadikan Tuhan itu penjaga. Kalau Tuhan jagai saudara, kira-kira semuanya aman enggak? Aman enggak? Saya waktu suami selingkuh, Tuhan jagai suami, anak-anak termasuk saya. Dan hari ini saya melihat bukti nyata bahwa anak-anak saya sudah lulus tiga-tiganya. Satu sudah menikah. Bahkan anak saya lulusnya tidak memalukan, lulus summa cum laude, diterima di universitas yang terbaik di dunia. Kira-kira tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau dipikir kemampuan saya mamanya Oon. Orang bilang gini, kamu kok bisa punya anak pinter, siapa yang ngajari? Yaitu kasih karunia. Amin saudara. Yang terakhir yaitu jadikan Tuhan perisai yang meluputkan kita dari musuh. Saya sudah selesai, yuk bangkit berdiri. 3 hal ini akan menyertai saudara, pulang dari tempat ini saudara akan bawa sesuatu. Tuhan, aku enggak tahu, aku sudah enggak punya apa-apa, aku enggak bisa apa-apa, aku juga enggak tahu harus berbuat apa. Karena semua kemampuanku, kekuatanku sudah tidak mampu. Tapi yang aku tahu hari ini, kalau Yosafat bisa menang di dalam pertempuran, itu karena engkau yang berperang buat Yosafat. Dan Yosafat cukup diam saja. Hari ini Tuhan juga mau berkata, aku yang akan berperang buat anak-anakmu. Aku yang akan berperang buat pekerjaan bisnismu, masa depanmu. Engkau cukup diam saja hari ini dengan lakukan. Berdiri tetap tabah sampai waktuku, tetap berdoa, jangan tidurkan jam doa. Berdiam diri dengan fokus kepada Tuhan. Jangan lagi melihat fakta. Karena fakta itu bukan kenyataan hidup yang selama-lamanya. Hidup yang selama-lamanya yang saudara nikmati adalah hidup bersama janji Tuhan. Ayo kita angkat kedua tangan kita saudara, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Biar kami kuat menghadapi segala sesuatu badai yang besar. Karena kami mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan perkara kami di hadapan Tuhan. Engkaulah Immanuel, Jehovah yang menyediakan, menjaga keluar masuk kami. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang, kami tetap setia dan menjadi orang yang benar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. God bless you.